Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas manajemen bisnis syariah kelas C yang beranggotakan Ines Ramadhani dengan NIM 205211369. Kemudian saya sendiri Isnanto dengan NIM 205211270. Kemudian ada Ahmad Yusuf Kusuma dengan NIM 205211371. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang formal dan non-formal dalam komunikasi dan percakapan. A. Komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana orang yang bekerja dalam organisasi saling mentransmisikan informasi dan menginterpretasikan arti komunikasi dalam sebuah organisasi harus efektif dan efisien. Tujuan komunikasi. 1. Agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. 2. Agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. 3. Agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain. 4. Penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Jenis dan proses komunikasi ada 2. A. Komunikasi lisan. Yang pertama, komunikasi lisan secara langsung. 2. Komunikasi lisan secara tidak langsung. B. Komunikasi tulisan. B. Komunikasi formal. Komunikasi ini dapat diartikan dengan komunikasi yang mengikuti rantai komando yang dicapai oleh hierarki wewenang. Komunikasi ini terdiri dari beberapa pola. Yang pertama ada pola komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini biasanya dari semua level, dari atasan sampai ke bawah. Komunikasi ini umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan dalam suatu organisasi. Kemudian ada komunikasi dari bawah ke atas, di mana pesan yang disampaikan berasal dari bawah anggota menuju atas ketua. Kemudian ada komunikasi horizontal yang sering juga disebut dengan istilah komunikasi lateral atau komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Kemudian terakhir ada komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini memang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara dua level organisasi yang berbeda. Contohnya komunikasi formal dalam organisasi antara bagian konsumsi dengan bagian dokumentasi. Kemudian dari beberapa yang saya sampaikan di atas ini ada beberapa kelemahan dari komunikasi formal. Pertama, keterbatasan dari komunikasi formal adalah sudut pandang individual. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang suatu perusahaan. Contoh, pertama, komunikasi pada pertemuan formal. Kemudian, kedua, meeting perusahaan. Dan yang ketiga adalah komunikasi direktur dengan bawahan yang terkait arahan kerja. Selanjutnya, C. Komunikasi nonformal atau informal. Biasa disebut dengan desas-desus atau selentingan. Rusno mendefinisikan desas-desus sebagai sebuah proporsi untuk dipercaya tanpa pembuktian resmi. Komunikasi nonformal adalah suatu komunikasi yang bersifat tidak resmi dan biasanya dilakukan tidak memperdulikan struktur organisasi yang ada, serta menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Komunikasi ini dijalankan dalam suatu situasi tidak resmi, menggunakan bahasa sehari-hari. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi tanpa memerlukan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan dapat berkomunikasi secara luas. Pada umumnya, komunikasi informal dilakukan oleh orang di luar organisasi atau komunikasi antar orang yang mempunyai hubungan dekat. Ciri-ciri kelompok informal. 1. Sulit menentukan waktu eksak seseorang ketika menjadi kelompok tersebut. Sifat eksak yang terjadi antara anggota di dalam kelompok informal dan tujuan yang dicapai organisasi yang tidak terjabarkan dengan jelas. 2. Kelompok ini biasanya muncul akibat dari perkumpulan sekelompok orang yang mempunyai kebutuhan yang sejenis. 3. Suatu kelompok yang tidak resmi. 4. Tanpa dibentuk struktur organisasi. 5.
Tidak diatur oleh peraturan resmi yang tegas, jelas, dan mengikat. 6. Biasanya dibentuk karena pengalaman yang sama. 7. Bertujuan pada kepentingan bersama. 8. Terjalin karena adanya rasa loyalitas yang tinggi. Walaupun komunikasi informal ini dikategorikan sebagai pesan rumor atau pesan yang belum jelas sumbernya, namun komunikasi informal ini dapat berfungsi pada kebutuhan sosial. Berikut manfaat mempelajari komunikasi informal. 1. Mempererat hubungan individu. Ketika Anda menggunakan komunikasi informal dalam organisasi, secara tidak langsung dapat mempererat hubungan antar anggota organisasi karena bersifat ringan dan santai. Yang kedua, mencairkan suasana. Komunikasi informal dapat mencairkan suasana di kala komunikasi formal mulai tegang karena sifatnya yang ringan dan santai. 3. Jembatan komunikasi formal. Komunikasi informal dapat dijadikan pembuka sebelum menuju ke obrolan yang bersifat serius agar tidak terlalu tegang dalam obrolan. Yang keempat, lobbying. Anda dapat melakukan negosiasi dengan bahasa yang ringan dalam komunikasi informal. Contoh-contoh komunikasi informal. 1. Komunikasi antar staf. 2. Komunikasi di luar organisasi. 3. Komunikasi kerabat kerja yang sudah akrab. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, komunikasi adalah proses di mana orang yang bekerja dalam organisasi saling mentransmisikan informasi dan mengimpresentasikan artinya. Komunikasi dalam sebuah organisasi harus efektif dan efisien. Hal-hal yang mengganggu komunikasi antara lain arti kata, tidak ada umpan balik, saluran komunikasi, gangguan fisik, dan perbedaan budaya dan status. Jenis komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi formal. 2. Komunikasi non-formal. Tujuan komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang diterima lebih jelas dan lengkap, serta mudah dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.